Pada video kali ini, kita akan belajar tentang tujuan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tujuan PBJP adalah arah, haluan, atau arah yang dituju atau maksud yang diharapkan dapat dicapai bidang PBJP secara nasional. Tujuan PBJP terdiri dari 1. Menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan koperasi. 4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. 5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. 7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Dan yang kedelapan, meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Mari kita bahas satu persatu. Tujuan PBJP yang pertama adalah menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Aspek kualitas. Kualitas atau mutu barang atau jasa yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Pilih spesifikasi terbaik, namun tetap terjangkau. Jangan memilih spesifikasi yang terlalu rendah, yang tidak memenuhi kebutuhan pengguna barang atau jasa. Contohnya adalah, suatu kecamatan di Provinsi Jaya Raya membutuhkan 1 unit kendaraan operasional dalam kota, paling lambat bulan Agustus 2020. Maka, lebih tepat pengadaan mobil MPV 1300 sampai dengan 1500 cc. Kurang tepat jika diadakan mobil SUV 4x4 2700 cc. Aspek kuantitas. Barang dan jasa yang tepat diukur dari aspek kuantitas, artinya kuantitas barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan kebutuhan, atau barang atau jasa yang diadakan tidak berlebih atau kurang dari yang dibutuhkan. Melanjutkan contoh sebelumnya bahwa kebutuhan kendaraan adalah 1 buah, maka pengadaannya pun akan mengadakan sesuai dengan kuantitas yang dibutuhkan, yaitu 1 unit kendaraan. Aspek waktu. Barang dan jasa yang tepat diukur dari aspek waktu. Artinya, waktu kedatangan barang atau jasa yang dibutuhkan tidak terlambat atau lebih cepat. Berdasarkan contoh sebelumnya bahwa kendaraan dibutuhkan paling lambat Agustus 2020, maka kendaraan dikirim sesuai waktu yang diperlukan, yaitu maksimal bulan Agustus 2020. Aspek biaya. Barang dan jasa yang tepat diukur dari aspek biaya. Artinya bahwa harga diperoleh dari proses pemilihan yang akuntabel. Berdasarkan contoh sebelumnya bahwa anggaran seharga mobil berkapasitas 1300 hingga 1500 cc, maka biaya yang dikeluarkan sesuai dengan harga mobil setara itu. Aspek lokasi. Barang dan jasa yang tepat diukur dari aspek lokasi, artinya barang atau jasa yang diterima tepat pada lokasi yang membutuhkan. Berdasarkan contoh sebelumnya, berarti penyedia mengirim barang atau jasa sesuai lokasi yang ditentukan dalam kontrak, yaitu Kecamatan Jaya Raya. Aspek penyedia. Barang dan jasa yang tepat diukur dari aspek penyedia. Artinya, persyaratan penyedia sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam contoh sebelumnya, penyedianya yang sesuai adalah dealer atau ATPM kendaraan MPV. Tujuan PBJP yang kedua adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri bertujuan untuk 1. Menumbuh kembangkan produksi dalam negeri. 2. Menghidupkan industri pendukung dan bahkan industri baru. 3. Dapat memperkuat terjadinya transfer teknologi.
4. Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Dan yang kelima, menggerakkan roda perekonomian nasional. PBJP yang menggunakan produk dalam negeri, contohnya adalah TNI atau Polri yang menggunakan produk senjata dan kendaraan lapis baja produksi PT Pindad. Tujuan PBJP yang ketiga adalah meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan koperasi. Tujuan meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan koperasi adalah untuk 1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dan yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Contohnya adalah Kabupaten MBE yang meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan koperasi di dalam pengadaan. Hasilnya, keikutsertaan UMKM meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Tujuan PBJP yang keempat adalah meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Tujuan dari peningkatan peran pelaku usaha nasional setidaknya ialah 1. Mendorong iklim usaha di masyarakat. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Contoh PBJ yang meningkatkan peran pelaku usaha nasional adalah pengadaan helikopter untuk operasi SAR dengan melibatkan pelaku usaha nasional dalam perakitan dan modifikasi pesawatnya. Tujuan PBJP yang kelima adalah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Tujuan pengadaan yang mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian adalah 1. Produk atau jasa hasil inovasi yang dibeli akan berputar kembali menjadi modal untuk melakukan riset dan inovasi yang berkelanjutan. Sehingga hal ini mendorong aktivitas riset dan inovasi. Yang kedua, menghargai hasil karya inovasi. Sehingga hal ini pun mendorong aktivitas riset dan inovasi di masyarakat. Contohnya, Kabupaten MBE akan meningkatkan jumlah penelitian yang diukur dengan jumlah kegiatan lomba tulis atau karya ilmiah di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah di tahun yang bersangkutan. Tujuan PBJP yang keenam adalah meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Tujuan peningkatan keikutsertaan industri kreatif antara lain 1. Menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh warga negara. Yang kedua, menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif. 3. Mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran. Yang keempat, memberikan dampak sosial yang positif. 5. Menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif. Yang keenam, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Contohnya adalah Kabupaten MBE akan meningkatkan keikutsertaan industri kreatif dengan cara meningkatkan anggaran sebanyak 10% untuk kegiatan lomba kuliner, bazar, pameran barang-barang lokal atau nasional di Kabupaten MBA. Tujuan PBJP yang ketujuh adalah mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Contoh PBJ yang sejalan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha adalah 1. Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha baru dalam pengadaan langsung yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Yang kedua, memberi kesempatan pada produsen baru untuk ikut serta dalam kompetisi pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kemampuan produksinya. Tujuan PBJP yang ke-8 adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan barang atau jasa
yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis. Tidak hanya untuk kementerian, lembaga, atau perangkat daerah sebagai penggunanya, tetapi juga untuk masyarakat. Serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya. Pengadaan berkelanjutan dapat dilihat dari sudut ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artinya, barang yang dibeli seyogyanya memiliki umur teknis yang panjang, memberi manfaat pada banyak orang, dan berwawasan lingkungan. Contohnya Kabupaten MBA yang meningkatkan anggaran pengadaan barang-barang yang ekonomis sebanyak 5%, dan anggaran pengadaan barang-barang green sebanyak 3%. Dengan adanya pengadaan berkelanjutan, diharapkan dapat 1. Menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. 2. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. 3. Menjaga kualitas lingkungan hidup. 4. Pembangunan yang inklusif, yaitu pembangunan bagi semua penduduk Indonesia. Dan yang kelima, terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh PBJ yang mendorong pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan kertas HVS berlogo hijau, sebagaimana daftar barang atau jasa yang dikeluarkan oleh Permen KLHK tahun 2019. Demikian belajar kita tentang tujuan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.